Baik, selamat malam. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin share materi terkait dengan persiapan penyusunan eh, pagu kebutuhan RKA tahun 2025, eh, Medan tanggal 17 Januari tahun 2023 oleh saya sendiri, Ivo Sigano Sudokaban. Ya, baik, yang pertama itu adalah dasar hukum penyusunan anggaran Kementerian Perhubungan. Yang pertama itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 208 garing PMK.02 garing 2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor per strip 4 garing AG garing 2022 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran Kementerian atau lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. Yang kelima adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 186 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang keenam, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 245 tahun 2001 tentang perubahan atas KM 186 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran. Tahap penyusunan RKA itu adalah diawali dari tahap pagu kebutuhan. Nah, ini pagu kebutuhan itu dimulai dari sekitar bulan Februari atau April. Dimulai dari poin A itu penyampaian usulan, koordinasi awal tingkat unit, kemudian pembahasan terpadu, kemudian ini kelengkapan data dukung paling lambat bulan Maret. Nah, ini biasanya pagu kebutuhan ini di tingkat unit ini adalah unit kerja ya. Unit kerja itu berarti Satker. Nah, di sini Satker Politeknik Penerbangan Medan. Di sini tingkat Poltek Bank, Poltek Bank. Nah, eh, kalau mulainya bulan Februari sampai April, ini sudah jenjangnya mulai dari tingkat Poltek Bank, Pak Pusbank, kemudian BPSD, kemudian eh, tingkat eselon 2 sekretariat, kemudian tingkat biro sampai dengan ya terakhir di biro, kemudian diakhiri dengan satu pleno penetapan pagu kebutuhan Kementerian Lembaga, kemudian Musrenbangnas. Nah, ini sampai bulan April. Kemudian lanjut ke sampai dengan tahap pagu indikatif. Nah, ini bulan Mei sampai dengan Juni. Ah, ini penyusunan berpedoman pada SEB pagu indikatif dan surat usulan rekomposisi. Kemudian B, identifikasi kegiatan strategis. C, penelitian dan review terhadap kegiatan strategis. Nah, ini kemudian nanti diakhiri dengan tim TM pagu indikatif, kemudian konsultasi awal dengan DPR. Kemudian lanjut ke tahap pagu anggaran. Pagu anggaran itu sekitar bulan Juli sampai dengan September. Itu nanti diawali dengan huruf A, kegiatannya penyusunan berpedoman pada surat edaran bersama, eh, pagu anggaran dan surat usulan rekomposisi. Kemudian yang ke B, penetapan kegiatan strategis dan stok program. Kemudian yang ke C, ada penelitian dan review terhadap seluruh usulan. Nah, itu nanti eh, pada tahap pagu anggaran ini diakhiri dengan terbitnya nota keuangan. Nah, nota keuangan itu nanti dari antara Kementerian Keuangan dengan eh, DPR. Kemudian lanjut di tahap pagu alokasi anggaran. Nah, itu di bulan Oktober sampai dengan November.
Kegiatannya adalah penyusunan berpedoman pada SEB Pagu Alokasi Anggaran, kemudian penelitian seluruh kegiatan dan review terhadap kegiatan baru yang tidak diusulkan dalam tahap sebelumnya, kemudian penetapan blokir. Ini diakhiri dengan nanti batas akhirnya persetujuan DPR. Seperti itu. Nah, kemudian ini eh, akhir November itu penerbitan DIPA. Nah, catatannya penyusunan RKA menggunakan aplikasi planning. Terus penyusunan rencana kerja dan anggaran. Acuan penyusunan satu, ini rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN. Kemudian yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Kemudian yang ketiga, rencana strategis Renstra Kementerian. Kemudian yang keempat, rencana kerja kementerian. Kemudian yang kelima, rencana induk. Dan yang keenam, sistem transportasi nasional yang dijabarkan dalam tataran transportasi nasional, tataran transportasi wilayah, dan tataran transportasi lokal. Dan yang ketujuh, kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah RKP. Kemudian yang kedelapan, proses penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan melalui pendekatan bottom-up planning dan top-down planning. Kemudian yang kesembilan, ini aspirasi DPR RI yang diusulkan pada saat rapat kerja dan atau rapat dengar pendapat yang telah memenuhi kriteria perencanaan. Kemudian yang ke-10, usulan program kegiatan dari pemerintah daerah yang telah dibahas dalam forum musyawarah. Skala prioritas pengalokasian anggaran. Nah, itu berdasarkan KM 186 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan KM 245 tahun 2001 tentang perubahan atas KM 186 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran. Satu, itu adalah biaya operasional yang sifatnya mendasar seperti gaji, honorarium, dan tunjangan operasional dan pemeliharaan kantor. Dua, mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Yang ketiga, mendukung kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, daerah rawan bencana, serta daerah tertinggal, terdalam, dan perbatasan negara. Empat, penyelesaian proyek konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran tunggakan. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan anggaran multi-year contract project. Yang keenam, penyediaan dana pendamping. Yang ketujuh, pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi. Dan yang kedelapan, pelayanan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara. Kemudian yang kesembilan, program kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ke-10, pengembangan kapasitas sumber daya manusia termasuk pelaksanaan program vokasi. Topik 1, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024. Langsung saja, pendidikan vokasi BPSDM Kemenhub. Ini itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM4 TM17 tahun 2022. Pendidikan vokasi dilaksanakan oleh unit eselon 1 BPSDMP yang memiliki tugas. Nah, tugasnya adalah menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Fungsinya itu adalah A, ini penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Kemudian yang ke B adalah pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Kemudian yang C, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Kemudian yang D, pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Nah, eh, para pemain di bidang eh, di vokasi Kemenhub itu adalah ada operator di sini,
kemudian ada eh, regulator, kemudian ada industri. Nah, kemudian ada kebermanfaatan dalam penunjang transportasi, kemudian ada kemandirian, kemudian peningkatan kompetensi. Nah, ini merupakan input untuk pendidikan vokasi Kemenhub sesuai PP 51 tahun 2012 pasal 14 ayat 1. Nah, jenis diklat vokasi Kemenhub itu ada satu, itu diklat pembentukan, kemudian yang kedua, diklat peningkatan kompetensi, yang ketiga, diklat teknis lainnya, ditambah dengan diklat pemberdayaan masyarakat. Nah, ini pelaksananya adalah Politeknik dan Balai. Nah, total 32 Satker BPSDMP, Pak. Total 32 Satker itu terdiri dari satu sekretariat BPSDMP, kemudian ada 4 pusat pengembangan, ada pusat pengembangan SDM perhubungan darat, laut, udara, dan aparatur perhubungan. Kemudian satu sekolah tinggi, itu STP Jakarta, dan satu akademi, itu ada Akademi Penerbangan Banyuwangi. Eh, Kemudian ada 5 balai dari BP3IP Jakarta, kemudian ada BP3 Curug, ada BP2TL Jakarta, kemudian 20 Politeknik yang terdiri dari satu PIP Semarang dan seterusnya sampai dengan kepada Poltek Banten. Nah, jumlah pegawai BPSDM itu sejumlah 6.190 orang, terdiri dari PNS dan CPNS sebanyak 3.149 orang. Nah, diklat DPM BPSDMP itu ada matra darat, ada matra laut, dan ada matra udara. Itu eh, ada ini sheet metal repair, kemudian ada aircraft maintenance fundamental, 3 technical drawing, ada 4 IT network, 5 latch machine gitu. Kemudian komposisi pagu lokasi anggaran PSDMP tahun 2024 yaitu Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S strip 773 MK.02 2003 tentang tanggal 25 September 2003 hasil penyampaian alokasi anggaran KL Lembaga tahun 2024. Kemudian Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PR.005/1/18 PHB 23 tanggal 3 Oktober hal penyampaian komposisi alokasi anggaran tahun 2024. Nah, jadi totalnya Pagu BPSDMP itu ada sebesar 3.788.986.474 rupiah ataupun ini 100%. Kemudian yang satu itu ada program dukungan manajemen sebesar 1.231.119. Ulangin maksud kami itu 1 triliun ya 234.119.915.000 rupiah, total sebesar 33,19%. Itu kegiatannya adalah pengembangan SDM operator perhubungan di 2 satker dan seterusnya sampai dengan pendidikan transportasi. Nah, kemudian ada program pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini nilainya anggaran sebesar 2.477.666.559.000 atau sebesar 66,81%. Ya, seperti itu. Eh, yang terdiri dari anggaran non pendidikan itu non AP sebesar 73.716.425.000. Anggaran pendidikan AP termasuk anggaran PN itu sebesar 2.404.000.000 rupiah 150 rupiah. Nah, jadi kuncinya adalah ini modelnya adalah untuk program dukungan manajemen itu BPSDM itu pengalokasinya sebesar 33,19%. Sedangkan untuk nomor 2 program pendidikan dan pelatihan vokasi itu
sebesar 66,81%. Pagu alokasi anggaran BPSDM Perhubungan. Total pagu alokasi anggaran BPSDMP tahun 2024 itu sebesar 3.986.474.000 ya, ataupun 100%, yang terdiri dari belanja barang operasional itu sebesar 653.558.718.000 atau sebesar 17,62%. Adapun komponen belanja barang operasional itu terdiri dari kebutuhan sehari-hari perkantoran, kemudian ada langganan daya dan jasa, ada pemeliharaan perawatan gedung kantor, ada pembayaran terkait pelaksanaan operasional perkantoran, kemudian ada itu belanja pegawai eh, sebesar 349.277.066.000 atau sebesar 9,41%. Komponen belanja pegawai itu adalah gaji dan tunjangan. Dan ada belanja barang non operasional sebesar 54%. Kemudian terdiri dari komponen belanja barang non operasional itu adalah pelaksanaan diklat, dukungan manajemen, penelitian pengabdian masyarakat, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian pengembangan modul kurikulum dan silabus, kemudian ada peningkatan IT, pelaksanaan kerjasama, kegiatan akreditasi, kegiatan sistem penjaminan mutu, kemudian ada belanja modal sebesar 691 eh, miliar 44.594.000 ataupun itu sebesar 18,63%. Komponen belanja modal itu adalah pemenuhan pengadaan lab dan simulator, kemudian pengadaan perlengkapan mobiler, kemudian pembangunan dan renovasi kelas atau asrama lab, kemudian pembebasan lahan, kemudian ada peralatan proses perkantoran. Nah, sehingga total anggarannya BPSDM itu per program itu adalah untuk program pendidikan vokasi sebesar 66,81% dan untuk program dukungan manajemen itu sebesar 33,19%. Kemudian untuk BLU itu dengan sumber dana BLU dengan komposisi berdasarkan sumber pendanaan itu BLU sebesar 1 triliun, 1,1 triliun atau sebesar 32,06%. Kemudian ada SBSN itu sebesar 4,92%. Kemudian ada PNBP sebesar 0,37%. Kemudian ada RM 62,65%. Program strategis BPSDMP tahun 2024, total pagu alokasi anggaran BPSDMP tahun 2024 itu sebesar 3 triliun dengan kegiatan prioritas nasional BPSDMP tahun 2024 itu adalah prioritas nasional usulan BPSDMP tahun 2024 itulah satu kegiatan PN1 di vokasi, kegiatan PN2 di pemenuhan masyarakat, kegiatan PN3 pemenuhan sarpras. Dan pengadaan sarpras BPSDP tahun 2024 yaitu pengadaan simulator 4 lokasi, pembangunan laboratorium 3 lokasi, pembangunan dan renovasi gedung 6 lokasi. Kemudian ini total anggaran sarpras non PN BPSDMP tahun 2024 itu adalah ini overhaul pesawat latih, ini 2 lokasi, ada perlengkapan diklat 10 lokasi, totalnya 10,03%. Kemudian yang ketiga, total anggaran kegiatan strategis itu adalah sebesar
790.337.511.000 ataupun sebesar 21,40%, ataupun total anggaran kegiatan prioritas nasional sebesar 2.223 miliar, kemudian 863.966 atau sebesar 60,76%. Kebutuhan operasional perkantoran sebesar 653.557.718.000 atau sebesar 61,23%. Adapun kegiatan strategis BPSDP tahun 2024 itu adalah satu, itu kegiatan akreditasi lembaga yang tersebar di 24 satker. Kemudian ada kegiatan penyusunan kurikulum silabus dari bahan ajar yang tersebar di 29 satker. Dan ada kegiatan kerjasama desa yang tersebar di 30 satker. Dan ada kegiatan sistem penjaminan mutu yang tersebar di 24 satker. Kemudian kegiatan tridharma perguruan tinggi yang tersebar di 23 satker. Dan ada kegiatan kuliah umum yang tersebar di 12 satker. Ada kegiatan beasiswa Taruna Polbid yang tersebar di 22 satker. Kemudian ada kegiatan rintisan gelar dan double degree yang dilaksanakan di Puspang Aparatur. Ada kegiatan peningkatan IT yang tersebar di 28 satker. Kemudian ada kegiatan S2 terapan yang tersebar di 6 satker. Rekap catatan hasil penelitian RKA. Satu, dalam proses pengarangan mengacu kepada PMK nomor 49 garing 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024, terutama pada kegiatan perjalanan dinas biasa maupun paket meeting. Kemudian yang kedua, surat Menpan RB nomor B garing 1927 garing M titik SM titik 01 titik 000 garing 23 perihal status dan kedudukan ex-THK strip 2 dan tenaga non-ASN bahwa PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar eh, dalam dataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Kemudian dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan SN atau tenaga non-ASN lainnya. Yang ketiga, melengkapi analisis harga satuan untuk jasa outsourcing. Kemudian sesuai dengan surat edaran Satgas COVID nomor 1 tahun 2023 masuk ke dalam masa transisi endemi penggunaan akun serta anggaran untuk penanggulangan COVID sudah tidak terbolehkan. Kemudian ada PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPK untuk mengisi jabatan SN atau tenaga non-SN lainnya. Melengkapi
analisis harga satuan untuk jasa outsourcing. Kemudian sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 1 tahun 2023 masuk ke dalam masa transisi demi penggunaan akun serta anggaran untuk penanggulangan COVID sudah tidak diperbolehkan. Kemudian 5, rincian anggaran ATK, belanja barang, belanja bahan, belanja pelanggaran untuk dirinci. Kemudian pengadaan peralatan fasilitas perkantoran belum ditampilkan simak BMN. Data dukung referensi harga untuk anggaran belanja sewa, belanja barang, dan belanja jasa, jasa konsultan, IO, biaya pelatihan, belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin agar dilampirkan simak BMN, LKB, dan RKBMN pemeliharaan. Nah, ini merupakan sesuai PMK nomor 49 tahun 2023, honorarium pengelola anggaran diberikan maksimal 60% dari SBM. Nah, ini dia contohnya. Ini honor pengelola anggaran itu ada di belanja honor operasional satuan kerja, ada atasan langsung bendahara PNP, ada staf pengelola PNP, ada bendahara penerima PNP. Nah, itu nilainya 60% dari SBM. Nah, jadi SBM-nya dipakai dengan SBM yang sudah diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Jika belum ada, apabila kita dalam menyusun tahap pagu kebutuhan, maka kita bisa menggunakan asumsi sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh unit kerja. Itu. Satu, honorarium penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium yang diberikan kepada PNS, anggota Polri atau TNI yang diberi tugas sebagai kuasa pengguna anggaran KPA, pejabat pejabat pembuat komitmen PPK, pejabat penguji tagihan, dan penandatangan surat perintah membayar bendahara pengeluaran, dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai staf pengelola keuangan SPK bendahara pengeluaran, membantu petugas pengelola administrasi belanja pegawai PPA PB. Kemudian honorarium diberikan 40% dari besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan merupakan pejabat atau pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang jasa, atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Kemudian honorarium diberikan 60% dari besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan merupakan itu dia. Kemudian yang kedua, ini ada honorarium pengelola penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Honorarium pengelola penerimaan negara bukan pajak PNBP. Honorarium diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara, anggota Polri, TNI yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 orang. Kemudian ada B. Nah, ini yang B. Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNBP dalam 1 tahun paling tinggi sebesar 10% dari target pagu penerima PNBP fungsional. Kemudian ada yang C. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Honorarium diberikan 40% dari besaran honorarium pengelola PNBP dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan merupakan A. Pejabat atau pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan B. Pejabat fungsional di bidang perbendaharaan. Kemudian yang kedua, honorarium diberikan 60% dari besaran honorarium pengelola PNBP dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan merupakan A. Pejabat atau pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelola keuangan, atau B. Pejabat fungsional lainnya. D. Dan pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf B
dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan. Kemudian ini adalah mohon untuk menulis kegiatan per item. Contohnya itu adalah langganan rutin, Fitcom, hosting, eh, web, dan lain-lain. Ini kemudian ada update sistem lainnya, ini langganan. Kemudian B, ada belanja barang non operasional lainnya. Kemudian belanja langganan buletin video, Fitcom, hosting, web, fit, Tripik, entry, antivirus. Ini besar 60 juta 452 60 juta 452.452 ribu. Nah, ini itu maksudnya ini dipecah menjadi belanja langganan sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian maksudnya itu ini dipecah menjadi misalkan satu belanja langganan. Ada belanja langganan. Kemudian ada eh, Turnitin. Nah, nanti ada lagi di sini itemnya, tulis Turnitin. Nah, ini berapa nilainya? Misalkan satu dikali dengan RP berapa? Misalkan 2 juta seperti itu. Ah, ya, dia seperti itu nanti kurang lebih contohnya. Kemudian ada, nah ini contoh terdapat penempatan subkomponen diploma 4 yang tidak sesuai komponen diploma 3. Untuk subkomponen diklat baru yang belum terdapat komponen supaya menginformasikan ke masing-masing pusbang dan BPSDM. Nah, ini itu misalkan pagunya, contohnya ini punya PTD STD. Kemudian ini yang dimaksud adalah eh, subkomponennya itu maksudnya itu ya komponennya adalah 065 ya, ini 065, itemnya itu adalah diploma 3 teknologi otomotif. Nah, sementara detail kegiatan itu adalah diploma 4. Developer rekayasa teknologi otomotif angkatan 44 tahun 2002 orang. Nah, ini itu maksudnya ini harusnya di sini detailnya adalah diploma 3 teknologi otomotif, sementara komponennya diploma 3 isinya diploma 4. Nah, maksudnya seperti itu, eh, yang belum supaya menginformasikan, nah, agar dibuatkan komponen baru dengan cara bersurat ke Pusbang dan BPSDM. Oke, seperti itu. Ya. Persiapan penyusunan RK tahun 2025, belanja operasional, klasifikasi rencana output KRO, master plan, belanja kegiatan DPM. Oke, ini belanja operasional. Nah, untuk belanja operasional itu kode akun 4627.EBA.994 itu layanan perkantoran. Nah, 001 itu gaji dan tunjangan. Kemudian A, pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Data dukungannya TOR RAB daftar pegawai nominatif daftar pegawai gaji terbaru sesuai dengan aplikasi GPP Gaji. Dan yang B, pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Dan ini 002 personal dan pemeliharaan kantor. Seperti itu, ini ada A,
kebutuhan sehari-hari perkantoran, kemudian ini akunnya makanya 521111 belanja keperluan perkantoran, honorarium perahu bakti PPNPN, ini prioritas 4. Nah, ada TOR, RAB, SK penetapan PPNPN, kemudian 522191 belanja jasa lainnya, ini tenaga alih daya outsourcing, kontrak outsourcing orang, ini prioritas 1. Kemudian TOR RAB, kontrak tahun sebelumnya RAB, analisa harga satuan. Nah, kemudian ada B, langganan daya dan jasa, listrik, ini prioritas 2. Nah, data dukungnya invoice atau tagihan tahun sebelumnya selama 12 bulan. Kemudian ada ini pemeliharaan kantor, ini prioritas 3. Data dukungnya adalah TOR, RAB, RKBMN, Kementerian Keuangan, SIMAK, BMN, invoice atau tagihan tahun sebelumnya, pajak kendaraan, pemeliharaan gedung atau bangunan, dan peralatan untuk perkantoran. Nah, ini kemudian yang D, ini pembayaran terkait operasional kantor, itu prioritas 5. Kemudian TOR, RAB, SK penetapan pengelolaan anggaran atau keuangan 60% dari SBM. Kemudian belanja operasional. Perhitungan belanja operasional tahun 2005 yang bersumber dana rupiah murni diprioritaskan sebagai berikut. A. Belanja jasa lainnya, itu kontrak outsourcing. Ada B. Langganan daya dan jasa, langganan listrik. Kemudian ada belanja pemeliharaan gedung, kantor, dan peralatan mesin, honorarium perahu bakti PNPN, honor operasional satu kerja penganggaran. Kelebihan anggaran pada setiap sakar atau PT setelah memperhitungkan poin A sampai dengan E dapat digunakan untuk usulan yang lain, contoh sewa kendaraan, belanja pakaian dinas, belanja ATK, dan lain-lain. Kegiatan yang penggunaan pemeliharaan operasional peralatan sarana prasarana diklat, langganan sewa, internet, dan pemeliharaan sarana IT untuk pendidikan, pemeliharaan CCTV, pemantauan siswa atau taruna, ini menggunakan belanja kegiatan vokasi. Ini klasifikasi rencana output, bebas DP perhubungan, program pendidikan dan pelatihan vokasi. Kegiatan pengembangan SDM transportasi, ini ada nomor kode 1975.ADD. Nah, ini nomenklatur klasifikasi rencana output. Ini ada standarisasi lembaga, kemudian ada satuan, ada lembaga, jenis belanjanya belanja barang non operasional, ada kode 1975.AEC, nomenklaturnya kerjasama, satuannya kesepakatan, jenis belanjanya belanja barang non operasional, kemudian kode 1975.AFA, nomenklaturnya norma standar, prosedur, dan kriteria, satuannya NSPK, jenis belanja barang non operasional, kodenya 1975.BMA, kemudian nomenklaturnya data dan informasi publik, satuannya layanan, jenis belanjanya belanja barang non operasional, kemudian itu lanjut lagi ada pelatihan bidang infrastruktur, satuannya orang, belanja barang non operasional, kemudian kode 1975.EBB, itu nomenklaturnya layanan sarana dan prasarana internal, satuannya unit, belanjanya belanja barang non operasional. Kegiatan pendidikan transportasi, kodenya 399.AEC, nomenklaturnya kerjasama, satuannya kesepakatan, kemudian jenis belanjanya belanja barang non operasional, kodenya 3996AFA, nomenklaturnya norma standar, prosedur dan kriteria, satuannya NSPK, jenis belanjanya belanja barang non operasional. Kodenya 3996.BEJ, nomenklaturnya bantuan pendidikan tinggi, satuannya orang, kemudian jenis belanja barang non operasional. Kemudian kodenya 399.BMA, nomenklaturnya data dan informasi publik, satuannya layanan, jenis belanja barang non operasional. Kemudian kodenya 399.CAA, nomenklaturnya sarana bidang pendidikan, satuannya paket, kemudian jenis belanjanya belanja modal non PN. Kemudian ada kode lagi lanjut 3996CBJ, itu prasarana bidang pendidikan tinggi, unitnya satuan, kemudian jenis belanja modal non PN. Nah, seperti itu sampai dengan 3996.TBB,
layanan sarana dan prasarana internal, satuannya unit, kemudian jenis belanjanya belanja modal PN. Kemudian klasifikasi rencana output KRO BPSDMP Perhubungan 3996.CCA OM sarana bidang pendidikan. Kodenya 3996.CAA CCA nomenklaturnya OM sarana bidang pendidikan. Nah, ini nomor 1 kodenya 3996.CCA.001 nomenklaturnya itu adalah OM sarana bidang pendidikan transportasi darat. Satuannya unit, belum ada, ini masih di sini. Sampai dengan kepada nomor 3, ini 3996.CCA003, nomenklaturnya OM sarana bidang pendidikan transportasi udara. Ada lagi 3996.CCA.003.051, ini peralatan praktek diklat, satuannya unit, ini belanja barang dan operasional. Dan ini 399.CA003,2, dan laboratorium dan simulator, satuannya unit, jenis belanjanya belanja barang dan operasional. Ya. Kemudian 399.CCA003,3, nomenklaturnya sarana perlengkapan kelas asrama, satuannya unit, dan belanja barang dan operasional. Seperti itu, KRO 3996.CCA digunakan untuk operasional dan pemeliharaan ataupun operasional maintenance sarana pendidikan dan eh, pelatihan di lingkungan Sarker atau PT BPSDMP. Klasifikasi rencana output atau KRO BPSDMP Perhubungan. Ya, 33396.CDJ.OM prasarana bidang pendidikan tinggi. Kodenya itu 399.CDJ OM prasarana bidang pendidikan tinggi. Kemudian ada 399.CDZ.003 OM prasarana pendidikan tinggi transportasi udara. Ada 399.CDJ.003.051 nomenklaturnya prasarana diklat, satuannya unit, jenis belanjanya belanja barang dan operasional. Kemudian KRO 3996.CDJ digunakan untuk operasional dan pemeliharaan, operasional maintenance, prasarana pendidikan, dan pelatihan lingkungan Satker atau PT UPSDMP. Program dukungan manajemen, yaitu kodenya 1979.AEC, nomenklaturnya kerjasama, satuan dari kesepakatan, jenis belanjanya belanja barang dan operasional. Ada kode 1975.AFA, nomenklaturnya norma standar prosedur dan kriteria, satuannya NSPK, jenis belanjanya belanja barang dan operasional. Kemudian kode 1979.EBA, nomenklatur layanan dukungan manajemen internal, satuannya layanan jenis belanja barang operasional. Kemudian kode 1979 EBB, nomenklatur layanan sarana dan prasarana internal, satuannya unit, jenis belanja barang dan operasional. Nah, maksud kami tadi yang dokumen itu adalah yang di garis merah ya. Itu dari 426.EBC sampai dengan 4267.CAN. Nah, itu layanan manajemen SDM internal. Kemudian ada layanan sarana prasarana internal, ya, layanan sarana prasarana internal. Nah, layanan manajemen SDM internal, satuannya orang, jenis belanja, barang dan operasional. Ada 4627.EBB, layanan sarana dan prasarana internal, satuannya unit, jenis belanjanya belanja barang operasional. Kemudian ada 4627.EBD, layanan manajemen kinerja internal, satuannya dokumen, jenis belanjanya belanja barang dan operasional. Master plan PM 112 tahun 2017. Satu, tentuan persyaratan. Pola dan arah pengembangan lokasi dimaksud. Contoh kelengkapan. Pola pengembangan adalah gambar umum keadaan yang diinginkan yang dipakai sebagai acuan arah pengembangan. Arah pengembangan adalah gambaran pengembangan yang sudah disertai dengan jangkauan waktu berdasarkan skala prioritas jangka pendek dan jangka panjang.
Konsep rancangan pengembangan, pencantuman bab, paragraf butir untuk pola dan arah pembangunan di lokasi dimaksud. Kemudian besaran fisik atau zonasi dan kebutuhan ruang. Dan ada pengembangan lokasi pembangunan dalam master plan. Harus juga memperhatikan pihak lainnya. Penetapan zonasi titik lokasi memperhatikan beberapa aspek antara lain proses belajar mengajar, mempermudah pemantauan taruna atau siswa masyarakat dan pihak-pihak yang berada di lokasi kampus, pertimbangan kawasan. Ya, itu pembagian per zona, zona pendidikan, zona publik, zona olahraga, zona asrama, zona mental dan spiritual, zona pemukiman, zona pendukung dan utilitas. Konsep kebutuhan ruang, perhitungan ruang kelas dan asrama, perhitungan jumlah atau target peserta didik. Peta master plan menampilkan gambar dan warna wilayah zonasi, besaran fisik rencana pengembangan diuraikan dalam lampiran dokumen pencantuman BAB paragraf butir untuk besaran fisik, zonasi dan kebutuhan ruang. Kemudian yang ketiga tahap implementasi ada pentahapan pembangunan tahun rencana. Nah, ini memperhatikan kegiatan yang sudah terlaksana dan yang akan dilaksanakan terutama kegiatan yang terdapat dalam pagu lokasi anggaran dalam untuk tabel ya. Dan yang B, pengalokasian anggaran pada setiap tahapan dalam bentuk tabel, kemudian kesesuaian konsistensi nomenklatur dipastikan untuk semua dokumen harus sama dan anggaran pada indikasi program pengembangan, existing dan rencana pengembangan, kemudian yang D, gambar teknis rencana pembangunan dalam rencana pengembangan master plan, kemudian yang E, rencana tahapan pembangunan diaplikasikan dalam peta master plan berupa visualisasi warna gedung yang akan dibangun, kemudian yang F, gambar DED gedung bangunan yang sudah terbangun, kemudian yang G, gambar DED gedung atau bangunan yang akan dibangun, kemudian H, memperhatikan asas manfaat dan rencana tata ruang wilayah RT RW. Kemudian yang I, gambaran atau deskripsi narasi setiap rencana pembangunan gedung atau pemindahan gedung. Yang J, pencantuman bab, paragraf butir atau tahapan implementasi. Kemudian yang 4, peta master plan. Nah, ini dengan sandingan peta master plan yang telah dibuat terdiri dari A, peta master plan kondisi existing, B, peta master plan rencana pengembangan. Kemudian sesuai dengan PM 112 tahun 2017 tentang pedoman proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan bahwa dokumen rencana induk master plan ditetapkan oleh Eselon 1 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Belanja kegiatan DPM tahun 2025. Tuh ya. Kodenya 399.SCP-004. Nah, ini ada matra darat, kemudian 601 untuk dukungan penyelenggara diklat, dan matra udara ini 701 dukungan penyelenggara diklat. Diklatnya itu dukungan diklat marshalling, diklat explosive trace detector. Nah, ini untuk diklatnya sendiri itu ada diklat marshalling, ada explosive detector, trace detector. Kemudian kegiatan belanja kegiatan DPM tahun 2005, kegiatan dukungan penyelenggaraan diklat. Akun 52411, 5241113, 5241114, 5241119 belanja perjalanan dinas. A, ini panitia lokal, instruktur pengajar, peserta tim monitoring, tim survei, pengsaku peserta transport panitia. 2, akun 52112, belanja bahan. A, ini dokumentasi, penggandaan administrasi, evaluasi dan pelaporan, pembukaan dan penutupan. 3, akun 522141 belanja sewa. Yang A, sewa gedung dan perlengkapan. Dan yang B, sewa peralatan praktek. Yang C, sewa kendaraan atau bus untuk transportasi peserta. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA itu antara lain satu, penyusunan usulan pagu kebutuhan.
Ini kebutuhan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kepala unit, kaprodi sampai dengan eh, kabak dibuktikan dengan penyusunan berita acara mulai level terkecil. Yang kedua, berita acara yang sudah ditandatangani sampai dengan level terkecil di bawah pada saat kursi nyaring dengan pusbang. Yang ketiga, data rencana modal dapat telah dilihat dari keterpihakan pada satker yang belum mandiri, kebutuhan dan perkembangan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Nah, hasil akhir yang sudah difinalisasi dalam pembahasan pagu level pusbang selanjutnya akan direview terlebih dahulu oleh tim Sedan. Dan standar untuk pengadaan souvenir pada kegiatan source engineering seminar workshop itu sebesar 500.000 per orang. Kemudian standar pengadaan ATK untuk setiap subkomponen pada akun 5221181 dan 5222111 maksimal sebesar RP sebesar 15 juta rupiah per subkomponen yang digunakan untuk persiapan pelaksanaan dan pelaporan evaluasi kecuali lima standar untuk pengadaan souvenir pada kegiatan course seminar workshop 5.000 per orang. Standar pengadaan ATK untuk setiap komponen pada akun 52181 dan 52111 maksimal sebesar 15 juta per subkomponen yang digunakan untuk persiapan pelaksanaan dan pelaporan evaluasi kecuali kegiatan semua tersebut sudah diatur dalam PMK tarif SBK dan SCB lainnya. Nomenklatur ATK supaya mengacu sebagai berikut: kegiatan diklat supaya menggunakan ATK penunjang diklat, kemudian kegiatan non diklat supaya menggunakan ATK penunjang diklat, kemudian nomenklatur alat tulis kantor yang hanya digunakan pada belanja operasional 994 EBA 002. Diharapkan setiap bank memiliki standar sarana prasarana sesuai dengan program pendidikan masing-masing. Setiap kegiatan seminar, workshop, BIMTEK diwajibkan menganggarkan biaya sertifikat pemeliharaan docking kapal latih supaya melampirkan rekomendasi BKI dasar pelaksanaan docking kapal latih. Untuk anggaran pendidikan pelatihan dan vokasi perlu disiapkan biaya kurikulum terupdate. Kemudian bantuan biaya pengembangan SDM di UPT dalam rangka menempuh S2 atau S3 dosen menggunakan sumber dan anggaran BLU disesuaikan dengan kemampuan anggaran ditetapkan oleh KPA atau Satker UPT. Anggaran tersebut merupakan bantuan biaya dan bukan dalam ya seterusnya ini kelihatan tulisannya ya. Nah, ini tema RKP tahun 2024 itulah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada PN1, ini memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Nah, ada PN2, itu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ada PN3, ini meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pada PN4, ini revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ada PN5, ini memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Kemudian ada PN6, ini membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kemudian ada PN5, 6, 7, itu memperkuat stabilitas walhud
Polhukam, Hankam, dan transformasi pelayanan publik. Nah, ini merupakan kegiatan prioritas nasional PNBP SDMP. Dan ada diklat pembentukan vokasi, SAB, pemenuhan sarana prasarana penunjang dan internal TBB, RA, dan RBJ. Kemudian diklat pemberdayaan masyarakat DPM SCB. Tuh. Arah kebijakan Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2020 sampai 2024 dan mendukung RKP. Nomor satu itu pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan relevansi dan daya saing lembaga di SDM transportasi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan peran BPSDM Perhubungan dalam kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri, baik dalam peran sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan transportasi maupun peran sebagai lembaga pendidikan. Yang keempat, pembentukan SDM yang berkarakter dan berintegritas. Nah, selanjutnya kegiatan strategis BPSDMP itu satu, ada peningkatan diklat vokasi darat, laut, dan udara, ada peningkatan diklat teknis darat, laut, dan udara, peningkatan layanan SDM aparatur, ada peningkatan diklat DPM, terusnya ada pemenuhan tenaga pendidikan ASN transportasi yang profesional, peningkatan akreditasi lembaga, kemudian peningkatan layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan akreditasi jurnal nasional dan internasional, pemenuhan bahan ajar dan modal basis IT, kemudian peningkatan kerjasama dalam rangka pengembangan diklat, kemudian dua, pengembangan kerjasama dalam rangka pemanfaatan utilisasi aset, kemudian peningkatan kerjasama dalam rangka penyerapan lulusan, dan yang keempat, peningkatan kerjasama dalam rangka praktek magang, kemudian pengembangan kurikulum berbasis karakter Pancasila, pengembangan kurikulum warga negara dan bela negara, kemudian pengembangan kurikulum pendidikan anti korupsi. Jadwal penyusunan RK tahun 2025 itu tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Januari 2024 itu pembahasan dan penyusunan pagu kebutuhan tingkat satker yang diperoleh oleh masing-masing pusbang. Kemudian lanjut tahap 2, penyusunan pagu kebutuhan tahun anggaran 2025 tingkat pusbang itu tanggal 22 Januari sampai dengan 24 Januari 2024. Kemudian yang ketiga itu penyusunan pagu kebutuhan tahun 2005 tingkat salah satu tanggal 29 Januari sampai dengan 1 Februari 2024. Dan yang keempat ada 12 sampai 16 Februari 2024 penelahan pagu kebutuhan BPSDMP tahun 2005 tingkat BPSDMP ceki Biro Perencanaan. Catatan jadwal tentatif dapat berubah waktu-waktu. Persiapan penyusunan RK tahun 2025. Belanja pegawai, satu, alokasi belanja pegawai dihitung sesuai dengan aplikasi GPP, perhitungan aplikasi DPP dan sesuai perkiraan belanja pegawai. Menganggarkan uang lembur dan uang makan lembur pegawai ASN. Melampirkan daftar pegawai, belanja barang operasional. Satu, mengacu kepada PMK tentang standar biaya masukan SBML. Dua, usulan anggaran untuk kelangkaan daya dan jasa disesuaikan dengan invoice tahun sebelumnya. Dan tiga, usulan pemeliharaan perkantoran disesuaikan dengan usulan RKBMN, pemeliharaan yang sudah disetujui dan dilaporkan SIMAK BMN. Yang keempat, kegiatan perjalanan dinas supaya tidak dianggarkan pada belanja barang operasional. Yang kelima, melampirkan analisis harga satuan belanja jasa outsourcing. Yang keenam, melampirkan referensi pengarahan obat-obatan, harga sewa, kendaraan lainnya. Yang ketujuh, melampirkan rincian anggaran belanja ATK dan keperluan sehari-hari perkantoran. Belanja operasional. Satu, itu mengacu kepada PMK tentang standar biaya masukan. Yang kedua, untuk seluruh kegiatan yang akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya sudah dimasukkan
semua adalah pagu kebutuhan. 3, untuk lokasi anggaran tidak dapat dianggarkan pada KRO, BMA, CBT, CAN, non-PN, RAN, RBT, PN, dan diusulkan kepada aplikasi serius sejak awal tahapan penyusunan pagu kebutuhan. Yang keempat, untuk penganggaran perjalanan dinas, paket meeting dapat menggunakan akun paket meeting dalam kota maupun luar kota. Tidak diperkenankan untuk menggunakan akun belanja perjalanan dinas biasa atau perjalanan dinas lainnya. Yang kelima, melampirkan asal instansi narasumber serta tujuan tempat perjalanan dinas. 6, pengusulan kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya agar melampirkan laporan kegiatan tahun sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh, yang ketujuh itu melampirkan referensi harga belanja jasa konsultan, biaya pelatihan dan lain-lain serta membuat rinci belanja ATK dan belanja bahan. Kemudian ini yang kedelapan, dalam penyusunan TOR atau KK agar diberi justifikasi yang jelas dan detail, tidak secara umum mengapa kegiatan tersebut harus dilaksanakan. Belanja modal. Untuk seluruh kegiatan yang akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya sudah dimasukkan semua dalam pagu kebutuhan dan terdapat dalam Renstra. Yang kedua, untuk pengusulan pergantian belanja modal dilengkapi dengan surat penghapusan KPKNL. Yang ketiga, untuk pengusulan belanja modal kantor, tanah, kendaraan dinas, dan kendaraan khusus lainnya dilengkapi dengan RKBMN, pengadaan, dan SIMAK BMN. 4, usulan kegiatan TIK yang tercantum dalam surat edaran Pustikom agar dapat mengusulkan ke dalam aplikasi Siriu yang nantinya akan diteruskan kepada Pusdatin dan Kominfo untuk dimintakan clearance. Yang kelima, setiap pusbank terkait dapat memiliki standarisasi sarana prasarana diklat sesuai dengan kebutuhan prodi yang dimiliki yang bersifat mandatori. Untuk pengusulan belanja modal pembangunan gedung atau renovasi dilengkapi dengan sertifikat tanah, master plan yang ditandatangani eselon 1, DED yang ditandatangani eselon 2, nilai TKDN dari penyedia, RHB detail, kemudian rekomendasi PU. Dan yang ketujuh, untuk pengusulan belanja modal perlengkapan peralatan diklat dilengkapi dengan penawaran 2 vendor, spesifikasi teknis barang, kemudian nilai TKDN. Nah, mekanisme penyusunan TOR dan RAB nomor 1, data dukung TOR semulanya itu dibuat setiap KRO. Nah, ini TOR dibuat setiap KRO, kemudian ditandatangani oleh KPLN Eselon 2. Ini menjadinya itu dibuat setiap komponen, ditandatangani oleh KPA dan Eselon 2. Kemudian nomor 2, data dukungnya RAB dibuat yang semulanya itu adalah, nah semulanya itu dibuat pada setiap komponen, kemudian ditandatangani oleh KPA dan Eselon 3 teknis, kemudian ini menjadinya ini tidak ada. Nah, sedangkan RAB rekap itu semulanya tidak ada, menjadi dibuat pada setiap komponen, ditandatangani oleh KPA dan Eselon 3 teknis. Kemudian ini data dukungnya RAB detail, semulanya ini kemudian menjadi dibuat pada setiap subkomponen, ditandatangani oleh KPA. Nomor penyusunan TOR. Nah, petunjuk pengisian KAK atau TOR sesuai peraturan Dirjen Anggaran nomor 4 per 4 AG 2022. Nah, itu format KAK TOR. Ini dia kerangka acuan kerja judulnya ini. Kemudian ini nomor 1 itu uraiannya adalah diisi namun nama kementerian lembaga, unit eselon 1 dan 2, ini nomor 2, itu diisi dengan nama unit eselon 1 atau 2 sebagai penanggung jawab program. Kemudian lanjut ke program. Ini program. Nomor 3. Nomor 3 itu diisi nama program sesuai dengan dokumen Renca KL. Kemudian ada lagi sasaran program. Itu nomor 4. Nomor 4 itu diisi dengan sasaran program yang akan dicapai dalam program. Kemudian indikator kinerja program nomor 5
diisi dengan indikator kinerja program. Kemudian kegiatan nomor 6 diisi nama kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana KL. Nah, kemudian sasaran kegiatan itu nomor 7 diisi sasaran kegiatan. Kemudian ini klasifikasi rencana output itu nomor 9 itu diisi nama nomenklatur klasifikasi rencana output. Dan indikator rencana output itu diisi indikator klasifikasi rencana output opsional. Kemudian biaya yang digunakan 21 ini diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir. Petunjuk RAB, pengisian RAB sesuai peraturan Dirjen Penganggaran nomor per 4 garing AG 22. Nah, ini itu format rincian anggaran RAB, rincian anggaran belanja. Ini kementerian lembaga, ini 1. Nah, ini petunjuk perencanaan pengisian anggaran nomor 1 itu diisi dengan kementerian negara lembaga. Kemudian unit eselon 2 satker itu nomor 2. Nomor 2 diisi nama unit eselon 2 satker sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan. Tuh, lihat lagi. Nomor 3 diisi nama kegiatan sesuai dengan dokumen rencana KL. Kemudian yang keempat, sasaran kegiatan. Ini diisi dengan sasaran kegiatan yang didukung klasifikasi rincian output. Kemudian yang kelima, ini diisi indikator kinerja sasaran kegiatan ini dan indikator sasaran kegiatan. Nah, data dalam tabel kolom 1 itu berisi kode. Ini dia kodenya yang ini. Kolom 2 itu uraian rincian output komponen subkomponen detail ya yang ini kolomnya. Kolom nomor 3. Kemudian kolom 3 volume rincian output itu ya, yang ini. Kemudian kolom 4 jenis komponen. Nah, ini. Kemudian kolom yang kelima rincian perhitungan. Ini kolom 6 harga satuan. Itu ini kolom 7 jumlah. Nah, oke, ya. Terima kasih sudah selesai di sharing terkait dengan persiapan materi terkait penyusunan pagu kebutuhan RKA tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Terima kasih.